Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inda qawlihi ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Wa kam lan pirang-pirang ahlakna ngerusak sapa ingsun Allah, menghancurkan sapa ingsun Allah. Qablahum ing dalem sadurunge wong akeh, min qarnin saking zaman. Ai ahlakna tegese menghancurkan sapa ingsun Allah. Qabla kufari Quraisyin ing dalem sadurunge kufar Quraisy. Urunan ing pira-pira zaman. Katsiratan kang akeh minal kufari bayane sange pira-pira wong kafir. Sudah berapa banyak ingsun Allah menghancurkan sebelum kafir Quraisy dari beberapa zaman. Wa talabu lan nubrih wa hum utawi kornun iku asyaddu luweh hebat minhum sangking kafir Quraisy. Apane batsyan kekuatane, kuwatan tegese kekuatane. Anakkabu fattashu mongko meriksa meneliti nelitiyo sapa sira kabeh. Fattashu mongko nelitiyo sapa sira kabeh fil biladi ing dalam negara, ing dalam pira-pira negara. Kamu cek, kamu lihat, nakabu, kamu perhatikan coba di negara-negara itu. Hal ono to min mahisin saking panggonan Melayu, apakah ada tempat untuk berlari? Lahum kaduwe wong akeh auli ghairihim utawa saliyane mereka minal mauti saking kematian. Falam yajidu mongko jawabane jelas, mongko ora nemu sapa ngake tidak mendapatkan tempat untuk lari. Kalau sudah azab turun, maka tidak ada yang bisa lari dari kematian. Hal min mahus, apakah mungkin untuk lari? Wa inna fi dzalika satune iku ing dalem mengkono-mengkono mazkur la zikra yaktine pailing illa idzatan tegese pailing mau'izah nasihat liman kaduwe wong kana kang ana lahu iku kaduwe man qalbun apa akal, aklun tegese akal. Ini semua merupakan pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Au alqa utawa memiliki sapa wong as-sam'a ing pengerungu, mempergunakan au alqa utawa mempergunakan sapa wong as-sam'a ing pengerungune. Istama'a tegese ngrungokake sapa man al-wa'dha ing pailing, ing mau'idha ing nasihat bagi orang yang mau menerima nasihat. Wa huwa halautawi wong iku syahidun, wong kang nyekseni, hadirun tegese hadir bil qalbi kelawan ati. Dan dia wa huwa syahid, sedangkan orang tersebut menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an. Zaman dahulu, walaqad khalaqna lan yaktine tenak teman-teman nyiptaake sapa ingsun Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi wa ma lan barang kang tetep bainahuma ing dalam antarane langit bumi fi sittati ayamin ing dalam 6 pira-pira dina. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan langit dan bumi, akan tetapi Allah kepingin mengajarkan, memberikan
ajaran kepada manusia bahwasanya membuat sesuatu itu kalau dengan cara yang tenanan atau dengan cara yang pelan-pelan itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Walaupun sebetulnya kalau mau cepat bisa jadi. Tapi Gusti Allah saja yang bisa kun fayakun, memberi contoh membuat langit dan bumi 6 hari. Sebetulnya kun fayakun bisa. Nah, apalagi kita, kalau kita mau berhasil, ya semuanya harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Wa basyiris sabirin, maka kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sing gawe apa-apa ki sing sabar. Aja kesusu, jangan tergesa-gesa. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Awaluha utawi kawitane dina al-ahadu iku ahad. Ndak ada minggu itu ndak ada. Yang ada al-ahadu. Wong Islam jangan sekali-kali mengatakan minggu. Minggu. Ndak pas. Orang Islam harusnya mengatakan ahad. Yaumul ahad. Ya, jadi tidak ada minggu itu, tidak ada. Yang ada ahad, yaumul ahad, awal wa ahad, wa akhiruha lan utawi akhire penciptaan al jum'atu iku dina Jumat. Sabtune prei wis. Ya, Sabtune libur. Mulai bikin hari Ahad. Yaumul Jumat rampung. Dina iki mau tidak mau mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak bisa dirubah, seminggu itu 7 hari. Ayo. Aneh kan? Ini menunjukkan kekuasaan Gusti Allah. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang membuat seminggu 8 hari. Tidak ada. Ayo, sapa sing wani? Tidak ada. Tidak punya pendukung. Kalau misalnya bodoh, bisa saja berbeda-beda. Bodoh ini ABG, Senin. Bodoh ini wong Islam, apa si A, Selasa. Islam Sunni, Rebo, misalnya. Bisa berbeda-beda. Tapi mereka tidak akan bisa berbeda di dalam seminggu 7 hari. Seluruh dunia, sahabat. Seluruh dunia itu seminggu peteng dino. Kompak. Enggak ada yang suloyo. Sekarang siapa yang berani mengatakan hari ini hari Ahad? Siapa yang berani? Tidak ada. Semua mengatakan ini hari Sabtu. Aku saiki Ahad aja. Tidak bisa. Kamu akan dikatakan gila. Oh ini dian. Iki dino Sabtu re. Ora Ahad. Ya dikatakan gila kita kalau kita masih ngotot ini hari Ahad. Tidak bisa. Seluruh dunia kompak. Hari ini hari Sabtu. Dzalika ayatillah. Itu adalah ayatnya Allah. Tanda kekuasaan Gusti Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu dikukung, dipaksa, harus nerima keputusannya Gusti Allah. Enggak bisa. Sak sugi-sugine wong lho. Sak sugi-sugine wong sak alam donya, ndak akan bisa bikin hari sendiri. Sak kuwasa-kuwasane wong sak alam donya, ndak bisa bikin hari sendiri. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnin, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabat. Itu wis gaenane Gusti Allah ngono kae sondak. Walaqad khalaqna wa ma massana lan orang gepokna ing kita min lughubin saking lughub saking ta'abin capek. Gusti Allah tidak pernah merasa capek walaupun membuat langit dan bumi. Tidak pernah menimpa kepada ingsun Gusti Allah
rasa capek. Rasa capek itu hanya dimiliki oleh makhluk, tidak khalik. Kalau makhluk akan merasa capek, tapi Allah tidak. Wa nazala tumurun apa ayat rodan krono nolak alal Yahudi ngatas Yahudi fi qaulihim ing dalam dawune ing dalam ucapane Yahudi innallaha sunna Allah iku istaroha istirahat sapa Allah yaumas sabti ing dina Sabat. Ing dalam dina Sabtu Gusti Allah iki istirahat dina Sabtu. Kerja mulai Ahad sampai Jumat kesel mulane dina Sabtu kae istirahat. Cari ini orang Yahudi. Wantifa ulta'abi utawi nafe'akene capek anu sanging Gusti Allah li tanazuhihi iku krana maha sucine Allah taala an sifatil makhlukina saking pira-pira sifate makhluk. Kenapa kok Allah tidak capek? Karena Allah itu Maha suci dari sifat-sifatnya makhluk. Allah bersih, Allah tidak sama dengan makhluknya. Wali adami al-mumasati bainahu wa baina ghailan ora anane mempere, ora anane kememperan, kemiripan bainahu ing dalam antarane Allah wa baina ghairihi ing dalam antarane saliyane Gusti Allah. Innama amruhu angin pastine utawi perkara Gusti Allah idza arada nalikane ngarepaken sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji ayakula arep yen ngucap sapa Allah dawuh sapa Allah lau maring syai' kun dadi ya fayakun mongko dadi apa syai' Gusti Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu cukup dengan kun fayakun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakannya dalam jangka waktu tertentu, tujuannya pelajaran bagi kita supaya belajar untuk bersabar. Fasbir mongko sabar sapa sira Nabi Muhammad khitabun iku khitab lin Nabi maring Nabi sallallahu alama ing atase barang ya guluna kang padha ngucap sapa Yahudi ay Yahudu tegese Yahudi wa ghairuhum lan saliyane Yahudi wa minat tasbih sange nyerupake wa takdzibi lan gorohake. Kanjeng Nabi diserupake wong edan. Kanjeng Nabi disuruh pakai tukang sihir. Kanjeng Nabi disuruh pakai tukang macam-macam. Pak sabar, kata Allah. Allah berfirman, wahai nabiku, sabar saja. Sebetulnya dunia ini cuma gini kok. Tujuannya urip dunia ini sabar. Dikongkon sabar, bukan dikongkon suge, dikongkon sabar. Sing melarat ya sabar mbek melarate, sing sugih ya sing sabar mbek permintaane wong sing gak duwe. Aja nganti gak duwe njaluk ae, sumpah kau gak boleh begitu. Orang kaya harus sabar memberi. Wong sugih iku harus sabar. Sabar apa? Sabar untuk infak. Wah, sabar infak dengan sabar terhadap fakir itu lebih berat sabar infak loh. Lebih berat sabar infak no terus itu berat. Lebih enak sabar gak duwe. Fakiru muhurun dari hadat. Orang fakir, orang alim itu nek fakir merasa khurun, merdeka. Wazul mali munfikun. Kalau kaya dia selalu munfik, selalu diinfak. Dan wong alim mungkin wa qadrajal aslaf min qabli haula. Ya, saat durunge mereka ini orang-orang salaf-salaf dulu nek diciptakan niku kan duwe merasa hore merdeka itu ndak ada tugas tum enak wis nek diciptakno sugih ditakdir sugih infak terus kayak bangun kayak iki kan duwite ditokno terus gak pernah berhenti
Lho sabar ngene ambek sabar ngene iki enak sabar ngene. Sabar ngene iki berat. Kesel. Lah wong suki-suki kok penak ya penak tapi di dunya. Besok ning akhirat bakal cilaka. Karena dia merasa penak. Kalau suki sing tenanan enggak merasa penak karena dia bertugas harus terus menyebarkan uangnya. Harus itu. Kalau enggak ya besok ning akhirat. Sama dengan orang miskin, gak sabar, Gusti ngono terus. Besok ning akhirat ya cilaka. Kok ngeten terus to Gusti wong melarat sampai kapan kula niki? Napa sing dereng kula lampahi? Manake pun malam Jumat tahlilan nggih sampun. Kurang napa kula niki? Wiridan nggih pun. Nur buat ya wis bolak-balik. Mau manake sapa wis tak waca kabeh. Kok sing ngeten mawon yo bakal balak ning akhirat. Ya memang Allah itu menciptakan semua itu untuk sabar kok, fasbir. Semuanya itu untuk fasbir. Kanjeng Nabi disuruh sabar. Kanjeng Nabi sabar nggih panjenengan terhadap apa? Terhadap apa yang dikatakan orang-orang itu. Mereka berkata kalau panjenengan itu napa tukang syair, orang gila, orang sihir. Ya sing sabar. Mereka tidak percaya, ya sing sabar. Wasabbih mongko maca tasbih sapa panjenengan bihamdi rabbika kelawan muji pangerane panjenengan. Sholli sholata sapa panjenengan, sholli maca sholata sapa sil gandenga sapa sira hamidan hale wong kang maca pujian. Jadi bacalah tasbih disambung dengan tahmid, dengan maca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, ing dalem sadurunge metune srengenge. Jadi zikir itu yang tepat adalah sebelum terbitnya matahari. Ba'da sholatu subhi, sholat subuh ini berjamaah. Kemudian baca wirid sampai terbit berzikir sampai terbit matahari. Setelah itu sholat 2 rakaat isyraq. Maka sabda Nabi di dalam kitab Adab Sulukil Murid diterangkan akan diberi rizki melebihi orang yang keliling dunia. Wah, kurang apa? Melebihi orang yang keliling dunia. Kalau ada orang Islam yang merasa hidupnya kok sengsara, itu salah dewe. Kok iso sengsara itu kok iso? Lah wong nabinya itu loh Nabi Muhammad SAW sudah memberi rahasia hidup bahagia. Bagaimana? Sholat subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat isyraq, sudah cukup diberi rizki, ngumpuli rizkine wong sing keliling donya. Kok iso sampai rekoso iki kok iso? Berarti kan salahnya sendiri kan? Sendiri. Kenapa subuh-subuh wis metu nang pasar? Kenapa subuh-subuh wis macul? Lah wong rezekine itu bukan di sawah kok. Wa fis samai rizqukum, ing dhuwur langit rezekine sira kabeh. Rezekimu itu bukan di pasar, rezekimu itu bukan di sawah, juga bukan di kantor, bukan di mana-mana. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sampai disumpah fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq. Kurang nemen.
demi langit, pangerane langit dan bumi ini bener. Gak percaya wae sian. Sikandane rezekine ning langit to. Subuh berangkat. Ya salahmu dewe. Caranya bagaimana? Nabi sudah mengasih kuncinya. Kuncinya sholat subuhnya berjamaah. Terus berzikir sampai terbit matahari, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Ai sholati subhi tegese sholat subuh. Terus wa qablal ghurubi, tak durunge terbenamnya matahari. Ai sholatud dhuhri wal asri tegese sholat zuhur wal asar. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Gusti Allah. Nek kepingin hidupnya bahagia, saat durunge maghrib jangan digunakan jagongan, jangan digunakan udut, jangan digunakan bersenda gurau, tapi gunakan untuk zikir qoblal ghurub. Kalau ndak kepingin bahagia, ya silakan. Wis diduduno kuncine ning Al-Qur'an kok. Bahwasanya kunci bahagia itu qoblal ghurub, sadurunge terbenam matahari. Tapi cobane menungso itu ya sadurunge maghrib. Nikmate jagongan itu ya qoblal maghrib. Nikmate guyonan itu ya qoblal maghrib. Paling nikmat itu guyonan, jagongan sampai azan maghrib. Rugi sebetulnya. Sebetulnya saat itu saat untuk berzikir. Ai salatul dhuhri wal asri wa minal laili lan iku setengah saking wengi fasabbih mongko maca tasbih sapa sira ing minal lail. Ai salatul isya'en tegese salat maghrib lan isya wa adbar sujudi lan sabadane pira-pira sabadane sujud bi fathil hamzati ai jam'u duburin tegese jama'i lafadz dubur wa kasriya idbar masdar dari adbaro ai sholli tegese salat sapa sira an-nawafila ing pira-pira sunah al-masnunata kang den sunataken akibal faraid ngiring-iringi pira-pira salat fardu. Adbaros sujud artinya setelah salat, setelah sujud, setelah salat artinya qobliyah wa ba'diyah, akibah ngiring-iringi. Wakila lan den ucapaken al muradu utawi kang den karepaken hakikatut tasbih tegese hakikatut tasbih fi hadzal awqat ing dalam ikilah pira waktu mula pisan khaliden barengi lil hamdi maring hamdu. Ada yang mengatakan bukan sholat, ada yang mengatakan memang itu hakikatnya adalah baca tasbih. Kalau tadi kan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi diartikan salat subuh. Wa qablal ghurubi diartikan zuhur, asar. Wa minal laili maghrib, isya. Akan tetapi menurut sebagian lagi mengatakan itu hakikatnya yang memang zikir, yaitu maca tasbih dan tahmid. Itu disunnahkan sebelum terbit matahari, sebelum terbenar matahari, dan sebagian daripada di malam hari, yaitu di waktu tengah malam. Wa idbara sujud setelah sholat, maca tasbih setelah sholat ya sholat 5 waktu, mulai batas sholat subuh, batas subuh. Nah, cuman ada spesialisasi tersendiri, yaitu menjelang terbit matahari sama menjelang terbenamnya matahari. Dan didukung oleh ayat-ayat yang lain banyak. Bukratan wa asila itu banyak sekali. Nah, yaitu banyak orang yang tergoda di 2 waktu itu sehingga tidak berzikir.
sehingga tidak berzikir. Wah, malah zikirnya itu di waktu yang lain, di waktu duha, di waktu ba'da duhur, di waktu ba'da maghrib. Apa tidak ada pahalanya? Ada, tapi kalah dengan pahalanya ba'da sholat subuh sama menjelang maghrib. Bayarannya masih kalah. Dan juga taksirnya, asar labetnya di kehidupan kita itu jauh sekali. Masih jauh. Masih kuat asar nur cahaya dari qobla sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Pastami mongko ngrungokno sapa sira ya mukhatib makuli wong kang ngrungokake dawuhe ingsun yauma yunadil munadi ing dalem dinane bengok sapa wong kang bengok-bengok. Siapa dia? Wa utawi munadi iku Israfil mimakanin saking panggonan qaribin kang cedhak minas samai tegese saking langit. Wa utawi sokhratu baitil maqdis wa utawi makan qarib sokhratu baitil maqdisi iku sokhroh watu gede baitul maqdis. Aqrabu maudhi'in iku parek-pareke panggonan minal ardi saking bumi ilas samai maring langit. Yaqulu ngucap ayyatul idhamul baliyah tulang-tulang yang sudah hancur wal ausalul mutaqatti'ah lan pira-pira ros-rosan kang sudah terputus-putus wal luhumul mutamazziqah lan daging-daging kang sudah hancur wasyu'urul mutafarriqah lan rambut-rambut yang sudah berantakan. Innallaha astune Allah iku ya'muru perintah sapa Allah kunna ing sira kabeh antastami'na arep yen to kumpul sapa sira kabeh li faslil qada'i maring keputusane pengadilan. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil dari tempat yang dekat dengan masjid, dekat dengan langit. Yang dimaksud panggonan yang dekat dengan langit itu mana? Bumi yang paling dekat dengan langit yaitu batu yang ada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada batu. Nah, batu itu adalah bagian yang paling dekat bumi kepada langit. Ya, itu yang dimaksud makanin qaribin minas sama, panggonan yang paling dekat dari langit, yaitu batu yang ada di Baitul Maqdis. Nah, dari batu itu malaikat Israfil bengoknya bagaimana? Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wahai sendi-sendi yang sudah berantakan terputus-putus, wahai daging-daging yang sudah hancur, wahai rambut-rambut yang sudah terpecah belah, terpisah-pisah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk kumpul kembali. Allah memerintahkan kalian untuk menjadi satu kembali, menjadi jasad kembali, untuk disidang, faslul qadha, untuk disidang di hadapan Allah terhadap apa yang sudah dilakukan di bumi. Itu Israfil. Fastami' ngrungokno sapa sira, dengarkan wahai khatib, wahai mukhatib makuli. Maksudnya kepada kita semua, dengarkan wahai manusia di hari itu. Kapan hari itu? Yauma yunati,
Ya nanti setelah kiamat. Setelah kiamat. Yastami'una padha krungu kabeh, padha krungu sapa ngakeh. Ai al khalqu tegese makhluk kulluhum ya sekal ya dikliru yauma badal min yaumil qabl yauma rupane dina yasmauna krungu sapa ngakeh al khalqu tegese makhluk kulluhum ya sekabehane makhluk as-sayhata ing bentakan bil haqi kelawan hak bil ba'si tegese kelawan kebangkitan. Apa itu as-sayha? Suara yang keras tadi itu wa ya utawi sayha an-nafkhatu saniyah, tiupan yang kedua. Jadi tiupan pertama tanda kalau kehidupan dunia ini berakhir. Lah tiupan kedua tanda manusia untuk bangkit kembali. Ya kronologinya tadi itu malaikat Israfil bengok-bengok, Allah perintahkan kalian untuk berkumpul kembali. Kumpul kabeh. Setelah itu sayha dan keluar semua ruhnya, golei jasadnya masing-masing untuk kemudian diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dikawal oleh malaikat satu kemarin, pelajaran yang kemarin. Setiap manusia akan dikawal oleh satu malaikat yang namanya Qorin. Dia yang akan mengawal orang tersebut sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yororo mahsyar dibawa satu persatu, semua dibawa oleh malaikatnya masing-masing untuk berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu dikawal juga menuju kepada persidangan yang sangat menakutkan, yaitu sidang Gusti Allah. Qorinnya menceritakan semua yang dilakoni. Ini begini, ini begini, ini begini. Orang tersebut tinggal mantu-mantu, gak bisa ngomong. Setelah itu baru diserahkan kitabnya. Ini Gusti catatannya. Si Qorin menyerahkan catatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima oleh Allah. Kemudian dikembalikan kepada si hamba tadi. Kalau memang bisa menangkap, bisa menerima dengan tangan kanannya, berarti dia orang yang sukses. Tapi kalau dia tidak bisa dengan tangan kanan, malah dengan tangan kiri, apalagi dari belakang, berarti celaka. As-sayhatul haq yaitu an-nafkhatu tsaniyah. Wa yuhtamalu lan bisa juga diartikan antakuna arabiyanto ono qabla nidaihi ing dalam sadurunge bengok-bengoke Israfil. Bisa juga wa ba'dahu lan sa'badane bengok-bengoke Israel. Kapan tiupan hak ini? Yuhtamal itu ada kemungkinan. Ya, mana yuhtamal ada kemungkinan. Kemungkinan bengok baru kemudian ditiup. Bisa juga ditiup dulu, baru kemudian dibengoki. Nah, ruh ditiup, kemudian dibengoki, kumpul kabeh. Bisa juga, kumpul kabeh, baru ditiup dulu. Itu kemungkinannya. Yang jelas di sini tidak diterangkan mana yang lebih dahulu, ditiup dulu baru dibengoki, ataukah dibengoki dulu baru ditiup. Yuhtamal. Bisa qablu, bisa ba'dahu. Zalika utawi yaumun nida was sama. Utawi dinane bengok-bengok lan dinane ngrungokaken iku yaumul khuruj, dinane metu. Metu apa? Dakwah. Khuruj, jamaah khuruj. Bukan. Ini keluar dari kuburan, minal kuburi, saking piro-piro kuburan. Hari itu hari keluarnya manusia dari kubur.
Wa nasibu yaumin utawi kang nasabake lafat yaumun ya yauma yunadi iku muqaddaron den kira-kiraake. Jadi ayo ya'lamuna tegese weruh sapa ngakeh wong akeh akibat takdzibihim ing akibate kepembohongane pendustaane wong akeh. Saat itu kalian akan tahu akibat dari ketidakpercayaan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saniki percaya dengan yang tidak percaya tidak ada beda. Maksudnya manfaatnya tidak nampak. Yang percaya ya seperti ini, yang tidak percaya ya seperti itu. Tidak ada beda, tapi nanti bakal ya'lamun, bakal tahu akibat dari tidak percayanya mereka. Akan tahu. Nah, sekarang belum. Tahunya nanti. Setelah yaumul khuruj. Hari keluar dari kuburan. Wah, tenan iki baru ya'lamun. Baru dulu tenan yo. Ngene iki terus piye? Wa inna setuhune kita nahnu ya ingsun Allah nuhyi iku nguripaken sapa ingsun Allah wa numitu lan mateni sapa ingsun Allah wa ilaina lan maring ingsun Allah al-masiru utawi nggon bali. Hanya kepadaku kemudian kembali lagi. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, dan kepadaku nanti kalian akan balik lagi. Yaumain dalam dino badal min yaumin qabla wa ma iku dadi badal saking lafat yaumun qablahu wa ma bainahuma i'tiradun. Yaumain dalam dino tasyakkoku asalnya dari tatasyakoku double tak kemudian taknya diambil satu jadi tasyakkoku bitakhfifi ini kelawan ngentengake shin. Bukan tasyakkoku tapi tasyakkoku. Wa tasdid ya bisa ya tasyakkoku ana sing maca tasyakkoku ana sing maca tasyakkoku bi idghami ta'i tsaniyah fil asal bima asalnya tasyakkoku diidghamkan jadi satu. Wal ardo tasyakkoku yauma dalam dina tasyakkoku al ardu tasyakkoku pecah jadi pecah apa al ardu bumi jadi meletek al ardu apa bumi anhum saking wong akeh siraan yani jamu sariin hale cepet jamu sariin halun min muqaddar ai fayakhrujuna musriin mongko padha metu sapa ngakeh musriin hale berlomba apa cepet-cepetan jadi keluar dengan segera dari perut bumi. Jadi perut bumi itu meletek tasyakok itu meletek. Fihi faslun bainal mausuf ono fasal ono pemisah. Dinone itu bumi ini meletek terus keluar manusia dari celah-celah bumi tersebut. Yang dalam antara mausuf was sifat asal hasrun yas antara sifat ambil mausuf dipisah dengan lafaz alaina hasrun yasirun ini adalah kumpul yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala la yadurru dzalika hasrun alaina yasir wa dzalika isyaratun utawi mana tadi fihi bita'alluqiya likhtisas wa la yadur itu tidak apa-apa wa dzalika utawi mengkono mazkur iku isyaratun isyarah ila ma'nal hasyri maring makna hasyr al mukhbar bihi anhu kang den kabarake bi kelawan makna anhu saking hasyr wa wal ikhya wa tawisi khabar al ikhya'u
iku urip ba'dal fana ing dalam sausi hancur, sausi rusak. Jadi ada kehidupan setelah hancurnya alam semesta ini. Wal jam'u lan kumpul, adanya kumpul lil ardi untuk disidang, wal hisabi dan untuk diperhitung, dan untuk disodorkan. Ardi itu dihadapkan, lil ardi untuk dihadapkan, wal hisabi dan untuk diproses. Dan manusia ini dari ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya kehidupan setelah kiamat, kemudian adanya kumpul di dororo mahsyar, kemudian adanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nahnu tawi ingsun Allah iku alamul luwe weruh bima kelawan barang yaquluna kang ngucap sapa wong akeh kufaru Quraisyin tegese kufar Quraisy. Wa ma antalan ora ana utawi sira alai mengatasi wake iku bijabarin kelawan wong kang maksa tujbiruhum alal iman tegese tujbiru maksa sapa sira wong akeh alal iman ing atase iman. Kamu tidak bisa memaksakan orang untuk beriman kepada Gusti Allah. Firman-Nya wa ma anta alaihim bijab, Kanjeng Nabi panjenengan tidak bisa memaksakan orang, apalagi kita wong Nabi aja ndak bisa. Ini perintah, ini ayat sebelum perang. Wa hadza qabla amri, sadurunge perintah bil jihad kelawan jihad. Nah, ayat ini terhapus setelah ada ayat jihad waqtuluhum asul wajatumuhum, patenono mereka di mana saja kalian ketemu. Kalau sudah ada perang, maka ayat ini tidak terpakai. Kalau sudah ada perang, ada perintah dari Allah SWT untuk perang, maka harus melaksanakan perang jihad fisabilillah. Tapi durung ono perintah ya aja usah. Ojo perang-perang karepe dhewe. Akhirnya keliru musuh. Yang mestinya itu dimusuhi malah dibiarkan, yang mestinya disayangi malah dimusuhi karena tidak paham tentang jihad. Siapa mereka tidak perlu saya terangkan, silahkan dipikir sendiri siapa yang saya maksud. Nyatane ponter sing mati wong Islam kan dia salah sasaran, katanya jihad tapi kok malah yang mati orang Islam. Wah, aku gak ngerti nih wong Islam salahin ning kono, ya gak boleh begitu. Kok salah-salahan ngono, kok nyalahnya wong saya naik dhewe. Aku ndak menduga nedek ning kono, aku menduga kono kafir. Mosok wong Islam kok ning kono. Mosok saja. Ya tidak bisa begitu. Nyatanya sing korban malah podo Islam. Ya, itu berarti tidak benar. Tujuh biru ma'alal iman wa taqablan jihad wa zakir mongko ngilingna sapa sira Muhammad bil Qur'ani kelawan Quran. Siapa yang harus kita peringatkan? Man wong ing wong ya khaufu kang wedi sapa man wa'idi ing siksane ing ancamane ing sun. Wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang takut dengan ancamanku, yakni orang-orang mukmin, wa hum tawiman iku al mukminuna wong mukmin, wong-wong mukmin iku elingno. Berarti pengajian itu penting untuk mengingatkan orang-orang mukmin. Lah untuk apa diperingatkan? Kan harus ngerti loh, manusia itu kan makhluk khata' wan nis. Ya, kadang-kadang ono lali. Kita ngaji bukan hanya untuk mencari ilmu yang belum kita ketahui saja. Kita ngaji juga untuk mengingat-ingat barangkali ada yang terlupa karena kita makhluk khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Aku tahu ngaji ku ya paham. Mau ngaji ku, loh kenapa ndak hadir kamu?
Lah aku ngerti loh, hadir kan bukan hanya untuk orang yang sudah ngerti. Gitu. Bisa saja ngerti tapi lupa. Ngaji itu untuk orang yang mukmin. Kamu mukmin ngaji ya. Fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yaitu wahum al-mu'min. Niki wis do ngerti kabeh lapo ngaji. Lapo ngaji lah sudah Qur'an itu tutup ae rasa diwaca. Nek wis ngerti terus gak diterusno ya sudah fazakir tadi. Surat Az-Zariyat utawi iki iku surat Az-Zariyat makiyatun iku makiyah situna ayat swida apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim waz-zariyati demi pira-pira angin ar-riyahi tegese pira-pira angin tazuru kang bisa tadharu at-turaba kang bisa nyapu apa riyah at-turaba ing pira-pira debu wa ghairihi lan saliyane turab zarwa kelawan masdar wa yuqalu tadrihi zaryan zarwa kelawan tiupan wa zariyati demi pira-pira angin zarwan kelawan tiupan wal hamilati fal hamilati mongko pira-pira as-sahabi ya pira-pira mendung mego tahmilu kang nanggung apa mego alma ing banyu wikra kelawan abot siksaklan tegese abot maf'ulul hamilat wikra ing ya. Fal hamilati lan fal hamilati mongko pira-pira mego kang nanggung wikra ing banyu ya saklan tegese beban banyu maf'ulul hamilat. Apa isi sumpahnya nanti? Ini masih sumpah Gusti Allah, sumpahnya pakai satu bersumpah demi angin, dua bersumpah demi mega, tiga fal jariyati mongko pira-pira benda kang melaku di air, artinya as-sufuni tegese pira-pira perahu tajri kang mlaku apa perahu ala wajhil ma ing atase wa arai banyu yusra kelawan gampang bisuhulatin kelawan gampang masdar bimakna maudil hal ay muyassar. Terus demi apa lagi wal muqassimati mongko demi pira-pira wong kang bagi amro ing urusan tegese al malaikatu pira-pira malaikat tuqassimu kang bagi sapa malaikat al arzaqa ing pira-pira rezeki wal amtara lan pira-pira udan wa ghairiha lan saliyane amtor bainal ibad ing dalam antara kaula wal bilad lan negara. Nah, ini isi dari sumpahnya demi angin, demi mega, demi perahu, demi malaikat yang membagi, semua itu isi sumpahnya adalah innama tu'aduna angin pasine den janjiake innama tu'aduna pasine barang kang den janjiake sapa sira kabeh mamasdariyain inna wa'dahum bil ba'si wa ghairihim la shadiqun yaktine iku bener terjadi. Semua yang dijanjikan kepada kalian adalah benar, la wa'dun shadiq yaktine janji kang bener. Sampai sumpah iki Gusti Allah. Sumpah Allah bersumpah. Saking nemene menungso iki oleh bohong, oleh gak percaya. Disumpah-sumpah.
Sumpah demi semua yang disampaikan Nabi itu shadiq, benar. Wa inna dina lan satemene agama al jaza yakni badal hisab lan satemene balesan. Oh, mana din yakni balesan. Wa inna dina lan satemene balesan iku lawaqi yaktine terjadi. Balasan itu terjadi. Mulane apik ya dibalas apik, elek ya dibalas elek. Panjenengan percaya utawa tidak, orang-orang yang berbuat zalim tidak usah didongake, pasti akan terbalas kezaliman. Panjenengan percaya atau tidak percaya, orang yang berbuat baik menolong pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, didongani atau tidak didongani. Sama saja. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apik ya dibalas apik, elek ya dibalas elek. Jangan berpikir koruptor itu hidupnya bahagia walaupun tidak tertangkap KPK. Mereka walaupun tidak tertangkap KPK hidupnya tidak akan pernah bahagia karena pasti akan dibalas oleh Allah. Pasti. Gak bakalan dibiarkan oleh Allah hidup bahagia di dunia, apalagi tertangkap KPK. Tidak akan. Jangan Anda pikir orang-orang yang jualan yang badinya cuma 50.000, 1.000 dengan halal, keringetan, tidak pernah berbuat zalim itu hidupnya susah. Tidak. Justru mereka hidupnya akan bahagia. Lebih bahagia daripada yang kaya-kaya yang mengumpulkan harta dari korupsi. Percaya atau tidak seperti itu. In khairan fa khairun wa in syarran ya fa syarrun. Kalau golek apik yo apik, nek golek elek yo elek. Enggak bakalan bisa dirubah itu. Cuman model tok. Jangan dipikir mereka yang halo guys, ngono-ngono itu ning YouTube itu hidupnya bahagia. Tidak. Karena apa? Ngumbar aurat itu dosa. Kadang-kadang jadi sponsornya Homer itu dosa. Minuman-minuman keras disponsorke itu dosa. Gak bakalan hidupnya bahagia. Lu nyatane suke, nyatane, tapi kamu tidak bisa melihat apa yang ada sebetulnya pada kehidupan aslinya mereka. Mereka tidak akan pernah bahagia. Walaupun dapat uang dengan mudah, yang punya follower, itu tidak akan pernah hidup bahagia karena tidak sepi dari perbuatan dosa. Coba ngaji, piro follower-e? Oh no. Tapi nek konten sing dosa, baru jutaan sing nonton. Ayo, enggak yo konten sing apik, ngaji ngene iki. Si piro sing nonton? Paling banyak 45 wong, paling banyak. Jajal sing udo-udo ngono sing nujono aurate langsung ribuan yang nonton. Terus jangan dibayangkan enak ya, enak dari mana? Tidak bisa. In khairan fa khairun wa in syarran ya fa syarrun. Enggak usah dihitungan. Enggak usah. Mula kalau mau berbuat dosa, maka berpikirlah 1000 kali. Sebelum nantinya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat menyakitkan. Inna akhdahu alimun syadid. Sebetulnya sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Wis gak iso ngrasakno donyane susah ya.
Itu pasti terjadi, la mahala pasti akan terjadi. Balasan itu pasti akan terjadi. Was-sama dzatil hubuk wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, dimudahkan dalam beramal soleh, dan dibosankan dengan HP, diwegahkan dengan HP. Kalau perlu didohke sejauh-jauhnya, kemudian dibencikan dengan maksiat, diberikan taufik hidayah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, disempatkan untuk hadir di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditakdirkan untuk selalu tidak bisa hadir di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.